Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 24. Adrian pun kembali melanjutkan perjalanan dengan terburu-buru menuju kantor setelah mendapatkan telepon dari Amira, sekretaris di kantornya. Obrolan dengan polisi berpangkat kanit itu pun terpaksa harus diakhiri. Setelah cukup lama tidak bertemu, kini justru dipertemukan dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Menyebalkan memang. Gara-gara dua preman sialan itu, Adrian harus sedikit mendapat halangan. Bahkan cacing-cacing dalam perut masih juga tidak berhenti protes, hanya karena minta diisi. Karena tidak jadi makan makanan yang sudah dipesan. Hanya dibayar lalu ditinggalkan. Terpaksa tentunya demi mengejar waktu. Adrian benar-benar terlambat hari ini. Ia sampai di lantai kantornya tepat pada pukul 9:03 pagi. Tepatnya 2 menit sebelum rapat dimulai. Itu pun belum berganti pakaian yang sudah ia siapkan di ruangannya. Pak Adrian, Pak Farel sudah masuk ke ruangan meeting 3 menit yang lalu. Amira memberitahu saat bosnya lewat di depan mejanya. Pandangannya fokus pada jaket berwarna hijau, berlogo ojek online, yang Adrian kenakan. Setelah wajah memar bosnya pun tak kalah, ia tetap heran. Siapkan semua berkas yang diperlukan, tita Adrian cepat, yang langsung Amira iakan. Ia langsung segera masuk ke ruangan untuk berganti pakaian. Kali ini Adrian pasrah jika kerjasama dengan perusahaan Hamdani ternyata harus gagal, hanya karena terlambat beberapa menit. Biarlah, mungkin bukan rezeki. Toh ia sudah semaksimal mungkin dalam memburu waktu. Ayo Amira, ajak Adrian menuju ruangan rapat, yang langsung diikuti sekretarisnya di belakang. Dan benar saja dua pria berjas hitam nampak keluar dari ruangan khusus rapat. Wajahnya datar, membuat Adrian menjadi tidak enak, karena mungkin sudah menunggu cukup lama. Selamat pagi Pak Farel. Maaf saya terlambat. Tadi saya... Tidak perlu dijelaskan Pak. Saya sudah diputuskan untuk membatalkan kerjasama. Pria bertubuh tinggi, agak jangkung itu berucap datar. Anda sudah cukup mengenal saya. Pasti Anda paham peraturan jika terlibat meeting dengan saya. Ibunya lagi menjelaskan. Sepertinya yang Adrian pikirkan sebelumnya, ia akan pasrah jika pembatalan kerjasama benar-benar terjadi. Dan sekaranglah buktinya. Walau terpaksa, tetap Adrian harus menerima keputusan pimpinan perusahaan sebelah. Baik Pak, tidak masalah, jawab Adrian kemudian. Tak lama, 2 tamu dari perusahaan Hamdani pun keluar dari kantor Adrian dengan wajah tak pernah berubah, datar, tanpa senyum sedikit pun. Sudah selesai Pak Adrian, ucap Dokter Irawan setelah menutup sempurna luka di wajah Adrian dengan perban. Terima kasih dok, sahut Adrian. Ia lalu turun dari ranjang perawatan menuju kursi di seberang meja untuk mendapatkan resep obat yang harus ditebus. Tak berselang lama, Adrian pun pamit dengan kertas resep obat di tangannya, kemudian melangkah keluar dari ruangan UGD. Namun langkah Adrian harus terhenti, tepat di ambang pintu masuk. Suara panggilan seorang wanita mengejutkan tiba-tiba. Ia menoleh cepat ke arah sumber suara yang ternyata ada di belakangnya. Ternyata benar ya, kalau Anda ini Mas Adrian, tanya wanita itu yang seketika membuat mulut Adrian ternganga. Ya, sudah. Saya hanya memastikan saja. Maaf sudah mengganggu. Wanita itu lalu pergi begitu saja. Sementara Adrian yang menyadari jika itu adalah Mairo, tidak bisa berkata apa-apa. Ia biarkan wanita itu berlalu masuk ke dalam ruang UGD. Menjelaskan pun rasanya tidak mungkin melihat raut wajah Mairo yang sudah nampak datar dan tidak suka. Mungkin dia marah, merasa sudah Adrian bohongi selama ini. Namun di sisi lain Adrian heran.
akan keberadaan Mairo di rumah sakit ini. Siapa yang sedang dia tunggu? Siapa yang sakit? Untuk memastikan rasa penasarannya, Adrian masuk kembali ke dalam dan mencari Mairo. Dibukanya satu persatu gorden perawatan di UGD untuk mengetahui pasien dan menunggu di dalamnya. Tepat di gorden ketiga, Adrian bisa menemukan Mairo di sana. Dia sedang menatap wanita parubaya yang kini terbaring lemah di ranjang besi rumah sakit. Dari balik gorden, Adrian masih menatap seorang pasien yang terbaring lemah di ranjang besi itu, sambil sesekali beralih menatap Mairo di samping ranjang, yang nampak tak berhenti mengusap ujung matanya. Bu Ambar, lirih Adrian saat menyadari pasien yang ia perhatikan. Tak lama berselang, seorang dokter wanita datang dan langsung menghampiri Bu Ambar di dalam, lalu meminta Mairo untuk keluar sebentar karena akan menangani pasien. Namun Mairo hanya berdiri di luar gorden sambil terus memantau perkembangan ibunya saat ini. Bahkan meski ia menyadari jika Adrian ternyata ada juga di sana, ia tak menghiraukan. Selain karena sedang khawatir dengan kondisi ibunya, Mairo juga mulai merasa seperti ada batasan di antara dirinya dan Adrian. Tampilan rapi laki-laki itu yang saat ia lihat membuat dirinya merasa rendah diri. Mairo baru sadar jika kemiskinan yang Adrian alami ternyata hanyalah bohong belaka. Mungkin karena itu pula Adrian sudah tidak lagi menerima hangat sapaannya selama ini. Dia merasa tidak pantas bergaul dengan dirinya yang hanya seorang janda yang menggantungkan hidup pada hasil sewa kontrakan dari orang lain. "Mbak Mai, ibu kamu kenapa? Dia sakit?" Adrian memutuskan bertanya setelah terdiam cukup lama. Mairo hanya menoleh ke arah Adrian sekilas, lalu melangkah maju menuju kursi tunggu di belakang tempatnya berdiri. "Ibu terkena serangan jantung," sautnya pelan. "Kok bisa, Mbak Mai? Kenapa?" Mas Adam dan ibunya datang pagi-pagi sekali tanpa basa-basi. Ibu dari Mas Adam menyatakan jelas untuk membatalkan pernikahan tanpa memberi alasan pasti. Jelas Mairo tertunduk. Bukan karena keputusan dari calon mertuanya itu yang membuatnya lesu, melainkan karena ia akhirnya harus melihat ibunya tiba-tiba sesak napas dan jatuh sambil memegangi dada sebelah kiri. Melihat itu bahkan lebih menyakitkan bagi Mairo dari hanya diputuskan hubungan. "Terus calon suamimu diam saja melihat ibunya memutuskan hubungan secara sepihak?" tanya Adrian tegas. Mairo mengangguk. Dia bahkan langsung mengekor mengikuti ibunya yang tiba-tiba berlalu setelah memberi keputusan itu tanpa peduli dampak yang diucapkan. Tega sekali dia. Dasar laki-laki pengecut. Adrian ikut geram mendengar apa yang Mairo alami. Sebagai warga baru yang mengetahui kebaikan Bu Ambar, tentu Adrian sangat menyayangkan jika pahitnya harus memutuskan hubungan. Harusnya bukan dengan cara seperti itu. Setidaknya ada pertemuan kedua belah pihak seperti sebelumnya. Pasti hal ini tidak akan terjadi. Walaupun aku memang belum siap jika harus menikah dalam waktu 2 minggu lagi. Tapi melihat ibu merasa syok, aku tidak tega. Lebih baik aku memaksakan diri menikah. Tapi bisa melihat ibu tersenyum bahagia, jelas Mairo. "Lalu kamu pikir itu bisa menyelesaikan urusan dengan mudah? Maksudnya?" tanya Mairo tidak mengerti apa yang Adrian ucapkan. "Kamu mau mengorbankan perasaan hanya demi membahagiakan ibumu, iya kan?" Iya, itu..." Belum sempat Mairo menjelaskan, seorang perawat memanggil dengan tiba-tiba. Dia memintanya masuk sesuai dengan permintaan ibunya. Katanya ada yang ingin dia bicarakan. Mairo bergegas masuk untuk mengetahui kondisi ibunya. Antara tenang dan khawatir, sedang sama-sama beradu di dalam benaknya. Ia jadi teringat saat-saat seperti ini yang juga pernah Mairo alami dulu. Tepatnya ketika ayahnya hampir tiada. Seperti inilah rasa gelisahnya. Ketakutan pun mendadak muncul saat melihat wajah ibunya yang sudah dipasangi selang oksigen.
Sebenarnya wajar, tapi entah kenapa Mairo begitu khawatir jika apa yang terjadi pada mendiang ayahnya dulu akan terjadi pula pada ibunya saat ini. "Ibu udah membaikkan?" tanya Mairo sambil mengusap kening ibunya. Buliran bening tidak henti-hentinya menetes dari kedua sudut matanya. "Mairo?" panggil ibunya yang lirih dan pelan membuat hati Mairo semakin bergejolak. "Iya Bu, Mairo di sini. Ibu jangan khawatir ya," saut Mairo lirih tepat di telinga ibunya. "Mai, mungkin ibu nggak akan lama lagi nak, ayahmu sudah datang." "Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu pasti akan sehat lagi. Ibu pasti kuat." Kali ini Mairo tidak bisa membendung air mata yang sudah menumpuk banyak di kelopak matanya. Ia tergugu sambil terus menenangkan ibunya yang mulai bicara ngelantur. "Sudah nak, jangan menangis supaya nanti ibu tenang." "Iya Bu," Mairo nggak nangis lagi. Tapi Mairo yakin ibu pasti akan kuat. Ibu pasti bisa kembali sehat dan akan menemani hidup Mairo. "Iya kan Bu?" "Itulah Mairo, ibu mungkin tidak bisa terus menemani kamu lagi. Tapi ibu nggak tega jika harus tinggalkan kamu dalam kondisi seperti ini. Siapa yang akan menjagamu nanti?" Kali ini Ambar, ibunya Mairo, menangis sesegukan. "Adam sudah memutuskan hubungannya denganmu. Siapa yang bisa ibu percaya untuk menjagamu nak?" "Ibu," Mairo pun ikut menangis di atas perut ibunya. Di sela isak tangisan antar ibu dan anak, Adrian tiba-tiba masuk dengan tegas. Ia mengatakan, "Saya yang akan menjaga Mairo nantinya Bu. Bu Ambar tidak perlu khawatirkan dia." Sontak kepala Mairo yang masih berada di atas perut ibunya terangkat tiba-tiba. Antara terkejut dan bingung, begitu pula dengan ibunya. Wajahnya menoleh ke arah Adrian yang sudah berdiri di sisi ranjangnya. "Nah Adrian," lirih Ambar pelan. "Iya Bu, ini saya." Sekilas Adrian menatap Mairo sebelum melanjutkan kalimatnya. "Saya akan menikahi Mairo dan menjaga dia semaksimal semampu saya. Tapi nak, ibu tidak usah khawatir. Saya dan Naya sudah berpisah secara resmi. Jadi kami sudah tidak lagi terikat hubungan apapun." Jelas Adrian lagi. "Nah Adrian," Ambar melambaikan tangan meminta Adrian untuk mendekat. "Ibu senang jika kamu bersedia menjaga Mairo nak. Ibu mengenalmu sebagai orang baik. Maaf jika sudah merepotkan. Tapi ibu tidak ingin Mairo sendiri." Lanjutnya lagi dengan sangat pelan. "Ibu titip Mairo nak. Jaga dia baik-baik." Adrian mengangguk sementara Mairo tidak bisa berkata apa-apa. Biar bagaimanapun, permintaan terakhir ibunya tidak bisa ditolak begitu saja. Setelah selesai, Adrian melangkah mundur. Ia membiarkan Bu Ambar beristirahat lebih dulu. Setidaknya kondisinya masih sadar walau sudah cukup lemah. "Mbak Mairo, saya akan siapkan semua sesuai permintaan ibumu," ucap Adrian, masih fokus memandang Bu Ambar. Harusnya jika hanya terpaksa, tidak perlu mengorbankan perasaan sendiri demi orang lain. Mendengar ucapan Mairo, seketika Adrian tersenyum. Dia pasti sedang membalikan kalimatnya yang sempat ia lontarkan pada Mairo tadi. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum, like dan komentar juga. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.